Hai, Billy Studio di sini. Hari ini, saya akan menjelaskan sebuah film distopian Amerika berjudul The Darkest Minds. Jangan lupa like dan subscribe. Selamat menonton. Pada tahun 2043 di Amerika Serikat, anak-anak dan remaja mulai meninggal karena bencana yang mengerikan penyakit yang hanya menyerang anak-anak. Penyakit ini menular dan menyebar dengan sangat cepat. Namun, penyakit ini hanya mematikan untuk anak-anak tetapi tidak untuk orang dewasa. Akibat virus ini, 98% anak-anak dan remaja meninggal, dan hanya 2% anak-anak yang selamat penyakit, dan anak-anak yang bertahan hidup menjadi abnormal. Penyakit ini memicu kemampuan khusus pada anak-anak ini yang membuat mereka berbahaya. Pemerintah mendesak semua orang tua untuk menyerahkan anak mereka yang masih hidup ke kamp untuk penyembuhan dan penelitian. Dan pada saat itu, Presiden Amerika, Presiden Gray, mengklaim bahwa putranya, Clancy, telah selamat dari penyakit dan saat ini sedang dirawat di kamp untuk penyembuhan, dan kondisinya semakin membaik. Di kamp tersebut, dokter dan ilmuwan mengklasifikasikan anak-anak dan kelainan mereka ke dalam 5 warna. Pertama, itu adalah greens, untuk anak-anak yang kecerdasannya meningkat. Yang kedua adalah biru, bagi mereka yang memiliki kemampuan telekinetik. Kelompok ketiga adalah emas, yang memiliki kekuatan untuk memanipulasi listrik. 3 kelompok pertama dianggap cukup aman, dan hanya dirawat di kamp penyembuhan. Kelompok keempat adalah kelompok yang dianggap berbahaya, yaitu warna merah untuk mereka siapa yang bisa mengendalikan api, dan kelompok kelima adalah oranye. Kelompok paling berbahaya, bagi mereka yang bisa memanipulasi pikiran orang lain. Kelompok merah dan oranye sangat langka, dan pemerintah menganggap mereka sangat berbahaya dan memerintahkan mereka untuk dibunuh segera di depan mata. Film ini membawa kita ke setting di mana seorang gadis kecil bernama Ruby sedang merayakan hari ulang tahunnya dengan orang tuanya. Mereka khawatir karena semua anak di sekitar sudah mati, dan hanya Ruby yang masih hidup. Pada malam hari, Ruby datang ke kamar ibunya untuk menenangkannya, tetapi tiba-tiba dia memiliki sesuatu yang aneh penglihatannya saat dia memegang tangan ibunya. Di pagi hari, ibunya tidak mengenali Ruby sebagai anaknya lagi, dan ibunya memanggil pemerintah untuk membawa Ruby ke kamp penyembuhan. Akhirnya, Ruby dibawa bersama anak-anak lain ke kamp penyembuhan. Setiap anak yang dibawa ke kamp, diperiksa oleh dokter untuk menentukan kelainan apa mereka punya. Ruby dibawa ke pemeriksaan di mana dia diidentifikasi sebagai oranye, kelompok paling berbahaya yang bisa mengendalikan pikiran orang lain. Karena itu, dokter segera ingin menyuntikkan Ruby dengan suntikan mematikan. Tapi Ruby mampu mengendalikan pikirannya dan meyakinkannya bahwa dia adalah hijau, yang kecerdasan telah meningkat pesat dan tidak dianggap berbahaya. Di camp, ada 3 kelompok, hijau, biru, dan emas, tetapi tidak ada merah atau oranye, karena mereka semua langsung terbunuh di tempat. Ruby kemudian menjalani hidupnya di camp sebagai hijau. 6 tahun telah berlalu, Ruby, yang bekerja di camp, dimarahi oleh kapten camp untuk membuat kesalahan. Kapten merasa bahwa Ruby lebih bodoh daripada orang lain di sana, dan menjadi curiga. Namun, teman camp Ruby mencoba membela Ruby dan menghina kapten camp yang membuat marah dia, dan sebagai hasilnya, kapten membawanya pergi untuk hukuman. Anak-anak diperlakukan sangat buruk di camp. Nanti di camp sering diadakan tes frekuensi. Singkatnya, tes frekuensi ini adalah tes yang menggunakan suara yang sangat keras yang frekuensinya dapat hanya didengar oleh anak-anak. Selama tes frekuensi ini, Ruby pingsan, dan dia dibawa ke dokter bernama Dr. Kat untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari pemeriksaan, petugas mengetahui bahwa Ruby berwarna oranye. Dr. Kat diam-diam menulis catatan kepada Ruby bahwa mereka telah mengetahui bahwa Ruby berwarna oranye dan akan segera membunuhnya. Dan Dr. Kat memberitahu Ruby untuk menemuinya di ruang ketel. Dalam kepanikan, Ruby kemudian langsung pergi ke ruang ketel, dan di sana, Dr. Kat ada menunggunya. Pada saat itu, alarm telah berbunyi untuk gangguan, dan semua petugas diperintahkan untuk mencari Ruby. Dengan bantuan Dr. Kat, Ruby berhasil pergi menggunakan mobil Dr. Kat. Tetapi di pos pemeriksaan, Ruby hampir tertangkap, tetapi Ruby menggunakan kekuatannya untuk mengendalikan petugas pikiran untuk membiarkan mereka melarikan diri. Akhirnya, setelah 6 tahun, Ruby berhasil keluar dari camp. Di dalam mobil, Kat memberi Ruby tombol panik yang dapat diaktifkan sebagai pelacak jika dia dalam bahaya. Kat menjelaskan bahwa dia adalah bagian dari Liga Anak, yang misinya adalah menyelamatkan anak-anak dari camp dan melawan pemerintah. Kat membawanya ke pompa bensin untuk bertemu pacarnya, Rob, yang juga dalam misi penyelamatan anak. Tetapi ketika Ruby hampir jatuh dan memegang tangan Rob, dia mendapat penglihatan tentang Rob yang tampaknya seperti menganiaya anak. Ruby menjadi curiga dengan motif mereka. Ketika Ruby mengganti pakaiannya di toko, dia tiba-tiba melihat seorang gadis kecil yang bisa memanipulasi listrik. Gadis itu melarikan diri ketika dia melihat Ruby, dan Ruby mengejarnya. Gadis itu kemudian masuk ke sebuah van, dan Ruby mengikutinya untuk bersembunyi dari Dr. Kat. Gadis kecil itu bernama Zu, dan dia bisu dan selalu memakai sarung tangan karena kemampuannya. Zu ditemani oleh 2 temannya bernama Liam dan Charles. Liam adalah biru dengan kemampuan telekinesis, sedangkan Charles yang cerdas adalah hijau. Mereka setuju untuk pergi dengan Ruby dan membantunya melarikan diri dari Kat. Di tengah jalan, ada seorang wanita yang mencoba mengejar mereka, namanya Lady Jane. Lady Jane adalah pemburu anak yang bekerja untuk uang.
Saat dalam pengejaran, Kat juga mencoba mengejar mereka. Namun, Liam menggunakan kekuatan telekinesisnya untuk mengganggu mereka dengan menyebarkan daun, retak jalan, dan bahkan merobohkan pohon. Hasilnya, mereka berhasil kabur. Mereka juga mulai mengenal satu sama lain lebih baik, tetapi Ruby tidak mengungkapkan identitasnya sebagai orangnya dan berbohong bahwa dia adalah seorang hijau. Liam menjelaskan bahwa mereka sedang dalam perjalanan menyusuri istri Fair ke sekelompok anak-anak yang dipimpin oleh orang misterius berjuluk Sleep Kid. Mereka tidak tahu identitas anak Sleep, tapi sepertinya dia orang-orangnya yang bisa mengendalikan pikiran orang. Dia juga menjelaskan bahwa Liga Anak yang dipimpin oleh Dr. Kat bukanlah tempat yang baik untuk ditinggali. Dia dulu berada di Liga Anak, di mana mereka melatih anak-anak untuk menggunakan kemampuan mereka untuk melawan pemerintah. Liam tidak menyukai gagasan untuk menjadi seorang tentara, jadi dia akhirnya meninggalkan Liga. Sementara itu, Ruby dan yang lainnya bermalam di sebuah penginapan. Ruby ingat saat-saat bersama orang tuanya. Terungkap bahwa dia tidak bisa benar-benar mengendalikan kemampuannya, dan karena itu, dia secara tidak sengaja menghapus ingatan orang tuanya tentang dia ketika dia masih kecil. Saat tidur, Ruby secara tidak sengaja menyentuh tangan Zhu dan kemudian mendapat ingatan bahwa Zhu di mana dia dulu berada di kamp pemerintah, tetapi akhirnya, dia dan ratusan lainnya anak-anak memberontak dan melarikan diri, dan pemberontakan itu dipimpin oleh Liam. Karena trauma selama hidupnya di kamp, Zhu menjadi bisu. Di pagi hari, mereka pergi ke mall yang sudah lama ditinggalkan untuk berbelanja dan membeli beberapa persediaan. Mereka sangat menikmati momen kebersamaan mereka, karena mereka tidak pernah memiliki masa kecil yang normal. Namun tiba-tiba, tubuh mereka diangkat dan dikendalikan oleh sekelompok orang. Untungnya, Zhu menggunakan tenaga listriknya untuk menghentikannya. Ternyata mereka juga merupakan sekelompok anak yang memiliki kemampuan telekinesis. Pada malam hari, mereka berbicara tentang asosiasi anak-anak di Istri Fair dan hal-hal yang sangat alam rahasia. Mereka tahu di mana Istri Fair, tetapi mereka tidak bisa memberitahu Ruby dan teman-temannya lokasi yang tepat karena itu adalah rahasia yang tidak bisa mereka ungkapkan. Namun, Ruby menggunakan telepatinya secara diam-diam untuk membuat salah satu dari mereka secara tidak sadar memberikan petunjuk tentang lokasi yang merupakan huruf Edeo. Malamnya, si jenius Charles mencoba mencari tahu apa itu Edeo, tapi dia tidak menemukan apa-apa namun, setelah berbicara dengan Ruby tentang ayahnya yang menjadi polisi, Charles mulai menyadari bahwa Edeo mungkin merupakan frekuensi radio. Dia menyimpulkan bahwa E mewakili 5, D mewakili 4, dan O mewakili 0. Dan dia menggunakan nomor 540 untuk frekuensi radio. Akhirnya, mereka menerima pesan dari frekuensi dan menemukan bahwa lokasinya di Danau Prince Virginia. Keesokan harinya, di jalan, mereka disergap oleh Lady Jane, pemburu anak, dan dia menggunakan frekuensi suara senapannya untuk melumpuhkan anak-anak. Untungnya Ruby menggunakan kekuatannya untuk mengendalikan pikiran Lady Jane dan memberi Jane hukuman yang pantas. Liam dan yang lainnya kaget karena selama ini Ruby berwarna oranye. Ternyata Ruby selama ini membohongi mereka karena tidak bangga dengan kemampuannya. Beberapa waktu kemudian, Ruby menceritakan masa lalunya kepada Liam. Dan mereka mulai saling jatuh cinta. Akhirnya, mereka melanjutkan perjalanan dan tiba di Danau Prince Virginia. Di sana, mereka bertemu anak-anak lain seperti mereka. Mereka sangat takjub karena sudah lama tidak bertemu dengan banyak anak. Mereka pun bertemu dengan Sleep Kid, dan ternyata selama ini dia adalah anak dari Presiden, Clancy Gray. Clancy berwarna oranye, sama seperti Ruby. Pada malam hari, mereka mengadakan pesta. Liam dan Ruby menari bersama dengan romantis. Di pagi hari, mereka semua diberi tugas, dan Ruby ditugaskan untuk membantu Clancy. Clancy memberitahu Ruby bahwa dia adalah salah satu orang pertama yang selamat dari penyakit mengerikan itu, dan pemerintah menggunakannya untuk bereksperimen untuk membuat obat. Tapi dokter gagal, dan ayahnya, Presiden, berbohong kepada publik bahwa mereka telah menemukan obatnya. Clancy akhirnya melarikan diri dan membentuk asosiasi anak-anak di mana semua anak dapat hidup dengan aman. Clancy kemudian mengajari Ruby cara mengendalikan kekuatannya dan mengendalikan pikiran orang lain tanpa menyentuh tangan mereka, dan Ruby akhirnya berhasil. Sebagai imbalannya, Ruby mengajarinya cara menghapus ingatan orang. Namun, selama proses ini, Clancy mengendalikan pikirannya dan mencoba menciumnya. Ruby putus asa, dan dia memukulnya dan pergi. Ruby dan teman-temannya akhirnya memutuskan untuk meninggalkan tempat itu. Namun saat dalam pelarian, mereka disergap oleh pasukan dari camp. Liam mencoba melawan, tapi tiba-tiba dia pingsan. Ternyata Clancy telah membuatnya pingsan. Terungkap bahwa selama ini Clancy adalah dalang di balik itu semua. Clancy telah menghubungi Kapten Camp untuk menangkap semua anak. Clancy telah memanipulasi ayahnya, Presiden, dan mengambil alih pemerintahan menggunakan kekuasaannya. Tujuan utamanya adalah untuk menciptakan pasukan anak-anaknya dengan kekuatan super sehingga dia tidak akan pernah mendapatkannya disalahgunakan oleh siapapun. Ruby kemudian menggunakan kekuatannya untuk membuat Kapten Camp bunuh diri, dan Zhu mengendalikan listrik untuk membuat trik untuk melarikan diri. Tiba-tiba angkatan bersenjata tiba dengan helikopter untuk menangkap semua anak. Pasukan membawa anak-anak dalam kelompok merah yang bisa mengendalikan api, ternyata itu mereka secara diam-diam dipersenjatai oleh pemerintah, dan mereka membakar perkemahan. Pertempuran akhirnya terjadi. Tentara merah mencoba untuk membakar Liam dan teman-temannya, tetapi Liam menggunakan kekuatannya untuk membalas. Tapi tiba-tiba, Clancy datang di tengah pertempuran dan memanipulasi pikiran semua anak-anak di sana.
Liam dan yang lainnya terpaksa meninggalkan lokasi dan meninggalkan Ruby di sana, karena hanya Ruby memiliki kekuatan untuk menghadapi Clancy. Ruby menggunakan kemampuannya untuk membuat pasukannya. Namun, Clancy menunjukkan sifat brutalnya dan mengendalikan pikiran mereka untuk bunuh diri dengan saling menembak. Clancy kemudian mencoba menggunakan kekuatan penghapus memori barunya untuk mengubah Ruby ke sisinya dan melupakan teman-temannya. Tapi Ruby menggunakan kekuatannya untuk mengendalikan pikiran pilot, dan helikopter itu jatuh dan meledak. Ruby berhasil lolos dari ledakan dengan bantuan Charles, tapi sayangnya, Charles terbakar, dan dia terluka parah, membuat Ruby tidak punya pilihan selain menggunakan tombol paniknya untuk memanggil Liga Anak-anak untuk meminta bantuan. Keesokan paginya, skuad Liga datang untuk menjemput mereka semua. Charles langsung dibawa ke rumah sakit untuk dirawat, sedangkan Sue diadopsi oleh keluarga baik tapi Liam ditangkap oleh Liga karena dia telah mengkhianati Liga sebelumnya. Liga menganggap Liam tahu terlalu banyak tentang Liga untuk dibiarkan bebas. Ruby bertemu Kate dan menawar untuk membebaskan Liam dengan berjanji menjadi tentara di Liga dan melawan pemerintah bersama mereka. Namun, Kate yakin bahwa Liam tidak akan pernah pergi tanpa Ruby, dan dia tidak akan membiarkan Ruby bergabung dengan Liga. Akhirnya, Ruby bertemu Liam. Liam menjelaskan bahwa dia ingin mereka berdua tetap bersama dan mendiskusikan rencana untuk keduanya dari mereka di masa depan. Tapi Ruby terpaksa menghapus dirinya sendiri dari ingatan Liam, agar Liam bisa dibebaskan dan sebagainya bahwa dia bisa bergabung dan bertarung dengan Liga Anak. Semua kenangan Ruby dari pertemuan pertama mereka di van, mengobrol bersama dan menari bersama-sama, semua hilang dari ingatannya. Tiba-tiba Liam tidak ingat apapun tentang Ruby, dan Liam pergi. Ruby kemudian menangis saat melihat Liam pergi. Di akhir cerita, Ruby bergabung dan berlatih bersama Liga Anak. Tapi ada lagi. Perjuangan Ruby dan teman-temannya masih jauh dari selesai, karena ternyata Clancy masih hidup. Dan pertempuran sengit antara kedua belah pihak tidak akan terhindarkan. Subscribe untuk lebih banyak video seperti ini, nyalakan notifikasi, dan tinggalkan like untuk membantu channel ini. Terima kasih telah menonton.